Timnas Indonesia mempercepat proses kedatangan pemain asuhan Jose Mourinho. Alex Pastor siapkan strategi permainan paling eksotik di Eropa. Kabar bahagia, PT LIB menyerahkan data dan video 60 pemain kepada Gerald Vandenburg untuk Timnas Indonesia U23. Menyambut kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games, PSSI semakin mengerikan. Lagi-lagi supporter Indonesia buat rivalnya kelabakan. Beginilah komentar pasrah dan frustasi fans Afghanistan sebelum laga hadapi Timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia mempercepat proses kedatangan pemain asuhan Jose Mourinho. Alex Pastor siapkan strategi permainan paling eksotik di Eropa. Timnas Indonesia saat ini berada dalam fase yang penuh harapan, dengan kemungkinan kedatangan bintang naturalisasi baru pada bulan Juni 2025. Kehadiran para pemain baru seperti Tristan Goejer, Jayden Osterwolde, dan Miliano Jonathans diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda dan membuat Timnas Indonesia jauh lebih kompetitif. Dengan tambahan pemain berkualitas tinggi ini, 4 poin penting yang ditargetkan dalam ajang kualifikasi diharapkan bisa digapai dan akhirnya mengunci tiket untuk lolos ke ronde keempat pertandingan. Sementara itu, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, terus berupaya untuk menambah amunisi baru bagi skuad Timnas, dan saat ini mereka telah mendapatkan 3 nama pemain keturunan baru yang siap memperkuat Garuda. Ketiga pemain ini adalah Tristan Goejer, yang saat ini membela Ajax Amsterdam, Miliano Jonathans dan Jayden Osterwolde, yang keduanya merupakan andalan di bawah bimbingan Jose Mourinho. Awalnya, ketiga pemain ini sempat menunjukkan keraguan untuk bergabung dengan Timnas. Misalnya, Miliano Jonathans enggan mengalihkan fokus dari perkembangan karirnya di klubnya saat ini. Di sisi lain, Tristan Goejer masih terbatasi oleh cedera yang membuatnya ragu untuk menjelang pemanggilan. Namun, suasana hati dan semangat mereka mulai meningkat ketika melihat peluang Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Kompetisi di Timnas Belanda pun terbilang sangat ketat, yang mungkin menjadi faktor pendorong mereka untuk memilih membela Indonesia. Selain ketiga pemain yang disebutkan, PSSI juga masih memiliki daftar panjang pemain lain yang berpotensi dinaturalisasi. Nama-nama ini tergolong dalam kategori pemain kelas tinggi, termasuk Pascal Struijk yang merupakan pilar utama Leeds United dan memiliki darah Indonesia dari pihak keluarga. Ada juga Milan Manhoef, yang menjadi andalan di posisi sayap kiri klub Stoke City. Proses naturalisasi Jairo Riedewald pun masih bisa dipercepat, setelah sebelumnya debutnya tertunda karena masalah administratif. Dalam hal penjaga gawang, tampaknya tidak ada banyak perubahan yang akan terjadi. Emil Audero Mulyadi diasumsikan akan menjadi kiper utama yang memiliki latar belakang keturunan. Ini tak terlepas dari banyaknya stok penjaga gawang berkualitas di Indonesia, baik lokal maupun mancanegara. Jika Timnas Indonesia memiliki Nadeo yang telah mencatatkan 62 penyelamatan dengan Borneo FC, ada juga Hernando Ari yang memiliki rasio penyelamatan mencapai 76% sepanjang musim. Kedua penjaga gawang ini menunjukkan keberanian dan kualitas yang tak kalah dengan para penjaga gawang yang bermain di luar negeri. Selain berusaha memberikan yang terbaik untuk tim, saya juga ingin belajar dari pengalaman Martin Paes dan Emil Audero, ungkap Nadeo, yang jelas sangat berambisi untuk berkembang di bawah pengawasan para penjaga gawang yang lebih berpengalaman. Dan dalam pertandingan yang diadakan bulan Juni 2025, kemungkinan akan ada rotasi pemain di sektor kiper, di mana Emil Audero dipastikan akan membuat debutnya melawan tim asal Tiongkok. Hal ini dikarenakan Martin Paes akan absen karena akumulasi kartu. Sementara itu, sektor pertahanan menjadi fokus utama perhatian dari pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastor. Keduanya sangat memahami bahwa kekuatan pertahanan yang solid adalah kunci bagi Timnas Indonesia untuk mencapai hasil maksimal dalam setiap laga yang dimainkan. Penggunaan strategi permainan Catenaccio, yang pernah digunakan sebelumnya, terbukti ampuh untuk membendung serangan pihak lawan, seperti yang dibuktikan saat pertandingan melawan Bahrain di mana Mohamed Marhon tidak mampu melakukan penetrasi ke dalam lini pertahanan Timnas Indonesia. Strategi ini diprediksi akan kembali dipakai di bulan Juni. Pelatih berusia 48 tahun ini dipastikan akan menurunkan trio andalan di lini belakangnya yang terdiri dari Justin Hubner, Jai Itzes, dan Rizky Ridho. Ketiga B ini telah menunjukkan performa yang paten ketika diturunkan oleh Kluivert sebelumnya. Masing-masing dari mereka memiliki atribut yang saling melengkapi sehingga membangun benteng pertahanan Garuda menjadi lebih kokoh.
Justin Hubner dikenal memiliki sifat tenang, tetapi tak mudah berkompromi dalam menjaga rumah pertahanan, sementara Jay Itzes memiliki kemampuan untuk terus mengepung dan menekan lawan dengan cara yang sangat efektif. Rizky Ridho kerap menunjukkan kecepatan dan daya juangnya, yang bahkan membuat Jay Pelupesi tercengang di babak kedua saat pertandingan berlangsung. Dia, Rizky Ridho, mampu menerobos ke depan layaknya seorang gelandang, dan itu adalah keahlian yang patut dipuji, puji Joey Pelupesi, sekaligus menegaskan kualitas Rizky dalam memperkuat lini belakang. Dengan berbagai persiapan ini, harapan untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh semakin membara, menunggu saat yang tepat untuk mengukir sejarah baru dalam dunia sepak bola nasional dan internasional. Kabar bahagia, PT LIB menyerahkan data dan video 60 pemain kepada Gerald Van den Burg untuk Timnas Indonesia U23, menyambut kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games. PSSI semakin mengerikan. Zainuddin Amali, yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, baru-baru ini mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan data serta rekaman video dari 60 pemain U23 kepada pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg. Penyerahan ini menjadi langkah penting mengingat Timnas Indonesia U23 akan menghadapi dua kompetisi utama tahun ini. Pertama, tim ini akan berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2025. Selanjutnya, mereka juga akan berkompetisi di SEA Games 2025 yang akan diadakan di Thailand pada bulan Desember mendatang. Kami telah menyiapkan dan menyerahkan informasi ini kepada PSSI, tentu sesuai dengan arahan dari pelatih yang telah ditunjuk oleh federasi, ungkap Amali dalam pernyataan yang disampaikan dalam konferensi pers di kantor PT LIB yang terletak di Jakarta Pusat pada Rabu, 9 April 2025. Amali juga menjelaskan bahwa PT LIB tidak dalam posisi untuk menentukan pemain mana yang harus bermain, karena setiap keputusan ada di tangan pelatih yang menangani tim, baik di level senior maupun untuk kelompok usia. PSSI selalu meminta data pemain, dan kali ini mereka meminta informasi mengenai pemain U23. Kami telah menyerahkan sekitar 60 pemain, termasuk data dan video yang relevan kepada PSSI melalui pelatih Timnas Indonesia U23, jelasnya. Pilihan ada di tangan mereka. Jadi, mekanisme yang kami terapkan adalah kami menyiapkan para pemain, kemudian menyerahkannya kepada PSSI. Setelah itu, federasi menunjuk pelatih, dan biarkan pelatih yang memilih sesuai kebutuhan tim, tambah Amali. Tugas yang diemban oleh Van den Burg di Timnas Indonesia U23 begitu berat. Pada edisi sebelumnya, tim yang dikenal dengan nama Garuda Muda tidak hanya berhasil lolos ke Piala Asia U23 2024, tetapi juga mencapai posisi keempat. Prestasi tersebut menunjukkan meningkatnya kualitas dan potensi dari tim ini. Di sisi lain, pada SEA Games 2023 yang diadakan di Kamboja, Timnas Indonesia U23, yang saat itu mengusung nama U22, berhasil merebut medali emas. Ini merupakan pencapaian yang sangat berarti, mengingat hal ini adalah medali emas pertama yang diraih sejak 32 tahun terakhir. Dengan adanya data dan video yang telah diserahkan, Van den Burg ini memiliki keleluasaan untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U23 dalam menghadapi dua kompetisi tersebut. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 diperkirakan akan berlangsung pada periode FIFA Matchday, yang dijadwalkan antara 1 hingga 9 September 2025. Sebagai informasi tambahan, BRI Liga 1 akan diliburkan selama pelaksanaan SEA Games 2025 yang direncanakan dari 9 hingga 20 Desember 2025. Dengan segala persiapan yang dilakukan, diharapkan Timnas Indonesia U23 dapat memberikan penampilan terbaik mereka dan mencapai hasil yang memuaskan dalam kedua ajang tersebut. Keberhasilan tim ini tidak hanya akan membawa prestis bagi negara, tetapi juga menjadi langkah penting dalam pengembangan sepak bola Indonesia ke depan. Klub besar Australia berikan penghormatan kepada BET Timnas Indonesia U17 yang mengantar tim ke Piala Dunia U17 2025. Peran pemain ini sangat vital bagi Timnas Garuda. Dalam dunia sepak bola yang selalu dinamis dan penuh tantangan, salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Mateu Bakker, seorang pemain muda yang menjadi satu-satunya wakil dari luar negeri yang dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia U17 dalam gelaran Piala Asia U17 2025. Pada usianya yang masih 15 tahun, Bakker saat ini bermain untuk tim muda Melbourne City U18 di Australia. Keterlibatannya di panggung internasional menunjukkan betapa pentingnya ia bagi masa depan sepak bola Indonesia. Bakker menunjukkan performa yang sangat mengesankan ketika Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan tim nasional Korea Selatan U17 dengan skor tipis 1-0 pada tanggal 4 April 2025.
Tidak berhenti di situ, ia kembali memberikan kontribusi besar saat Indonesia bertanding melawan tim nasional Yaman U17 pada hari Senin, 7 April 2025, di mana timnya meraih kemenangan yang meyakinkan. Kedua kemenangan ini membawa Indonesia ke babak perempat final Piala Asia U17 2025, sekaligus mengamankan satu tempat di putaran final Piala Dunia U17 2025 yang akan datang. Bakar selalu diturunkan sebagai pemain inti dalam setiap pertandingan, bermain tanpa henti selama 90 menit. Dalam formasi 3 back yang diterapkan oleh Timnas Indonesia U17, posisinya sebagai bek tengah kiri sangat krusial. Melihat penampilannya yang terus konsisten, Melbourne City tidak ragu untuk memberikan pujian. Mereka mengakui secara terbuka bahwa peran Bakar sangat signifikan dalam kesuksesan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Mateu Bakar telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Timnas Indonesia U17. Dia telah membantu tim ini meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 setelah 2 kemenangan yang sangat mengesankan di turnamen ini. Demikian bunyi pernyataan resmi dari tim asal Australia tersebut di laman mereka. Mereka menambahkan, Bakar telah bermain di setiap menit dalam kompetisi ini. Dia membuka perjalanan tim dengan kemenangan tipis 1-0 atas Korea Selatan U17, dan tidak lama setelah itu membawa Indonesia meraih kemenangan telak 4-1 melawan Yaman U17. Menjelang laga terakhir di grup C Piala Asia U17 2025, terdapat kemungkinan Timnas Indonesia U17 akan menerapkan strategi rotasi pemain dalam menghadapi tim nasional Afghanistan U17. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, pada hari Jumat, 11 April 2025, akan menjadi ujian terakhir bagi skuad Garuda Asia tersebut di babak grup. Namun, terlepas dari hasil pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U17 sudah memastikan diri sebagai juara grup C Piala Asia U17 2025. Dengan keunggulan 3 poin serta hasil head-to-head yang menguntungkan melawan Korea Selatan U17 dan Yaman U17, posisi mereka sudah sangat aman. Timnas Indonesia U17 akan bertemu dengan Afghanistan U17 dalam pertandingan terakhir di babak grup. Kami berharap bisa terus menjaga momentum positif ini dengan mempertahankan performa baik yang telah ditunjukkan selama ini, ungkap pernyataan dari Melbourne City, yang berharap agar penampilan Timnas Indonesia U17 akan terus bersinar dalam laga-laga selanjutnya. Dengan semua pencapaian ini, jelas bahwa Mateu Bakar bukan hanya sekadar pemain muda berbakat, tetapi ia juga telah menjadi salah satu pilar penting bagi Timnas Indonesia U17. Keberhasilannya dalam kompetisi ini memberikan sinyal positif bagi sepak bola Indonesia, di mana generasi muda seperti Bakar memiliki kesempatan untuk bersinar di pentas internasional. Keahlian, dedikasi, dan performa yang ditunjukkannya di lapangan akan menjadi inspirasi bagi banyak calon pesepak bola muda di tanah air. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang selama ini mengharapkan prestasi yang lebih dari tim nasional. Semoga dengan dukungan yang terus mengalir dan bimbingan yang tepat, sepak bola Indonesia khususnya di level usia muda dapat terus berkembang dan berprestasi di kancah internasional, di mana bakat-bakat muda seperti Mateu Bakar akan terus bermunculan untuk mengharumkan nama Indonesia. Lagi-lagi supporter Indonesia buat rivalnya kelabakan. Beginilah komentar pasrah dan frustasi fans Afghanistan sebelum laga hadapi Timnas Indonesia U17. Afghanistan akan segera menghadapi kehadiran tim nasional Indonesia U17 dalam pertandingan yang akan menjadi penentu bagi posisi grup C. Bagi Timnas Indonesia U17, hasil pertandingan sebelumnya sudah mengamankan posisi mereka untuk melanjutkan ke babak selanjutnya. Sementara itu, tim Afghanistan yang terpuruk ini tidak memiliki peluang untuk beranjak lebih jauh dalam turnamen ini. Dalam konteks ini, ada peluang bagi Timnas Indonesia U17 untuk melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain, sehingga mereka dapat mengelola kondisi fisik para atlet. Persiapan untuk fase perempat final tentunya sangat penting, dan rotasi pemain bisa menjadi strategi yang efektif untuk menjaga stamina. Sementara itu, komentar dari penggemar sepak bola Afghanistan mencerminkan suatu realitas pahit yang telah mereka hadapi. Salah satu penggemar mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan meskipun timnya mengalami sejumlah kekalahan. Dia mengatakan, dengan gagalnya tim kami berulang kali, kami sudah terbiasa dengan kenyataan pahit ini. Sejak awal, saya sudah menduga bahwa kekalahan ini akan datang. Namun, kini setelah menerima kekalahan, perasaan saya tidak lagi sedih. Kualitas tim kami sudah membuat kami terbiasa dengan nuansa kalah. Kami percaya, suatu saat insya Allah, kami akan mampu bangkit, meskipun dengan banyak luka yang harus kami terima. Kekalahan ini sudah menjadi bagian dari kami. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa dramatisnya situasi yang dihadapi oleh tim Afghanistan. Mereka merasakan bahwa kekalahan demi kekalahan sudah mendarah daging dalam diri mereka.
Seorang penggemar lainnya mencerminkan kebanggaan yang aneh meski timnya terpuruk. Kami berhasil memecahkan rekor dunia dalam hal kekalahan. Kami telah membuktikan kepada seluruh dunia bahwa tidak ada yang mampu menghentikan laju kalah kami. Seharusnya, jika ada keadilan dalam federasi, manajemen sepak bola kami perlu diperbaiki dengan baik. Jika ada permainan kotor atau perantara di dalamnya, maka hasilnya sudah pasti kalah seperti ini. Lebih jauh lagi, penggemar tersebut meminta agar masyarakat Afghanistan mau mengumpulkan dana untuk meningkatkan kondisi sepak bola di negara tersebut dengan memberikan gaji yang layak bagi pelatih mereka, Kargar. Kami berharap, dengan cara ini, Kargar bisa mendapatkan penghasilan yang baik, dan kami juga akan merasakan kemajuan dalam olahraga ini. Kami hanya meminta, tolong jangan kirim tim sepak bola lagi ke lapangan. Tidak ada harga diri yang tersisa lagi, ujarnya dengan penuh harapan. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan betapa dalam luka yang saat ini dirasakan oleh masyarakat Afghanistan berkenaan dengan tim sepak bola nasional mereka. Menghadapi kekalahan bertubi-tubi telah membuat banyak orang kehilangan harapan. Salah satu penggemar merasa bahwa pemerintah seharusnya menutup semua jalur federasi sepak bola yang ada saat ini. Kami tidak ingin memiliki tim nasional yang terus mempermalukan bangsa kami. Kami merasa sangat malu dengan prestasi yang terus menurun ini, tambahnya dengan nada keputusasaan. Salah satu pernyataan yang mencolok datang dari seorang penggemar yang mempertanyakan kinerja manajemen federasi yang berkepanjangan. Di bawah kepemimpinan Anda, Tuan Kargar, kapan sepak bola Afghanistan akan berhenti menjadi korban dari manajemen yang tidak kompeten ini? Tim nasional U17 pergi ke Piala Asia dengan harapan yang tinggi, tetapi dengan kekalahan telak, bahkan sebelum pertandingan usai, menunjukkan bahwa kami tertinggal jauh, ujarnya menyesal. Ini bukan hanya soal kalah, tetapi ini adalah perwujudan nyata dari kegagalan manajemen sepak bola Anda. Lanjutnya, menekankan kurangnya visi dan rencana pengembangan untuk sepak bola usia dini di negara itu. Sementara itu, penggemar lain juga mengecam karena tidak adanya program yang jelas untuk mengembangkan para pemain muda. Selama bertahun-tahun, Anda berada di kursi kekuasaan, tetapi tidak pernah ada langkah nyata yang diambil untuk meningkatkan kualitas sepak bola di level dasar. Semua untuk kejayaan masa lalu yang semakin tidak relevan. Ingatlah, kejayaan itu tidak bisa dicapai hanya dengan berpidato atau tampil di media. Kami perlu memimpin dengan contoh di lapangan, tetapi hari ini, lapangan hanya membawa hasil yang penuh dengan penghinaan dan kegagalan untuk sepak bola Afghanistan, ujarnya dengan penuh emosi. Sikap manajemen yang tidak mau bertanggung jawab atas hasil yang buruk semakin membuat penggemar merasa frustasi. Kenyataan pahit ini tidak bisa disembunyikan. Sepak bola Afghanistan bukan hanya stagnan, tetapi semakin merosot. Dengan satu harapan, kami mohon agar Anda, Kargar, sekali saja berhenti bicara dan memberi kesempatan kepada orang-orang yang benar-benar memahami sepak bola. Yang benar-benar merasakan apa yang terjadi dengan bangsa ini dan memiliki kepedulian yang nyata terhadap masa depan para pemuda kami, harapnya. Apakah para pemain bahkan mengerti bagaimana mereka terpilih untuk membela tim? Banyak dari mereka dipilih berdasarkan hubungan pribadi daripada seleksi yang adil. Jika korupsi menjadikan bakat sebagai komoditas, maka hasilnya adalah memalukan seluruh bangsa, kritik salah satu penggemar dengan nada getir. Saya berharap, di masa depan, para pemangku kepentingan sepak bola di Afghanistan bisa menyadari hal ini, tambahnya. Mari kita tutup semua jalur yang membawa bola masuk ke Afghanistan dan nikmati ketidakberdayaan kita. Seandainya para pemain tim nasional kita tidak paham dengan cara bermain, hingga hal-hal dasar saja tidak dapat dilakukan dengan benar, seperti mengoper atau mengontrol bola, sangat disayangkan, ucapnya. Lebih jauh, dia merenungkan betapa hampir tidak pernah terdengar berita baik terkait sepak bola Afghanistan dalam 10 tahun terakhir. Tanpa prestasi yang berarti, kami sudah terbiasa dijuluki sebagai tim nol. Jika kalian merasa tidak mampu bermain, lebih baik jangan ikut ke lapangan, serunya. Berkat Kargar, masyarakat tidak lagi merasakan kebahagiaan dari sepak bola. Sudah saatnya kami menuntut perubahan jika kita ingin sebanding dengan negara-negara Asia lainnya. Ini bukan paksaan, karena kalian seolah-olah mempermalukan diri sendiri, ungkapnya. Seruan untuk perubahan dan pembenahan manajemen federasi ini jelas merupakan pernyataan yang penuh emosi. Melihat betapa Kargar dan timnya tidak memberikan yang terbaik. Kapan saja ketika mereka terus mengulangi kesalahan yang sama, kami semakin merasa tertekan, keluhnya. Kami percaya, kemenangan bukanlah bagian dari takdir kita saat ini, tetapi berkat semua upaya kami, bisa jadi itu juga sebuah pencapaian. Sekali lagi, kami meminta manajemen yang tepat untuk federasi agar memperhatikan semua masalah yang ada untuk masa depan sepak bola di Afghanistan. Dengan potensi yang dimiliki anak-anak muda kami,
Sangat disayangkan negara dengan jumlah populasi lebih dari 40 juta jiwa ini tidak memiliki tim sepak bola yang kuat dan terorganisir. Penting bagi Federasi Sepak Bola untuk mendengarkan suara kami. Kita semua berharap untuk melihat para pemain yang berasal dari dalam negeri bisa dimaksimalkan. Segera setelah ada perubahan, kita bisa melihat masa depan sepak bola yang lebih cerah, tanpa korupsi dan pilihan berdasarkan hubungan pribadi. Pungkasnya mengharapkan masa depan lebih baik bagi sepak bola Afghanistan.